Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan topik bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Slide yang pertama, latar belakang. 1. Kemampuan dan modal berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan modal yang penting bagi seseorang untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain. Membaca, menulis merupakan bagian dari kemampuan berbahasa yang sangat penting untuk dikuasai. Kemampuan membaca dan menulis menjadi modal utama terutama anak-anak dalam proses belajarnya kelak nanti. Membaca menulis adalah langkah awal untuk seseorang agar dapat mengembangkan dirinya. Yang kedua, kemampuan membaca yang rendah. Kemampuan membaca yang rendah bisa diasosiasikan dengan rendahnya prestasi sekolah, kurangnya literasi saat dewasa, serta meningkatkan masalah perilaku dan tingkat putus sekolah. Slide yang kedua, pengertian literasi menurut ahli. Menurut Elizabeth Soulsby 1986, literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, pengertian bahasa menurut ahli. Menurut Hasan Alwi, bahasa adalah sistem emblem bunyi yang arbitrer di mana dapat digunakan dan dimanfaatkan seluruh orang dalam berinteraksi, bekerja sama, serta mengenali diri terhadap pembicara yang baik serta tingkah laku dan sopan santun. Slide yang ketiga daripada pembahasan, faktor-faktor yang menghambat literasi bangsa. Kebiasaan membaca belum dimulai dari rumah. Perkembangan teknologi yang makin canggih. Sarana membaca yang minim, kurang motivasi untuk membaca, dan sikap malas untuk mengembangkan gagasan. Keempat, faktor-faktor pendukung literasi bangsa. Minat bakat dari dalam diri individu, sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar nasional, dan komponen pendidikan serta peserta didik. Kelima, bahasa Indonesia dan literasi dalam pandangan Islam. Islam merupakan agama yang mendorong untuk membudayakan budaya literasi di kalangan umatnya. Hal ini tak lepas dari sejarah turunnya kitab suci Al-Quran, wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat yang tentang ilmu pengetahuan, yaitu Iqra, yang bermakna perintah untuk membaca. Membaca sangat penting dalam kehidupan muslim untuk lebih tahu agamanya. Slide yang kelima, kesimpulan. Membangun budaya literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Belajar suatu bahasa berarti kita belajar suatu daerah berkaitan dengan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa keresmian bangsa Indonesia dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Maka setiap orang yang belajar bahasa Indonesia, maka dia juga belajar budaya Indonesia. Gerakan literasi dengan metode penggalakan membantu mahasiswa dengan pencapaian kompeten. Keberhasilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya tentang paragraf, sangat dipengaruhi oleh minat mahasiswa. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya pada tercapainya materi, akan tetapi membelajarkan mahasiswa untuk dapat berbahasa yang baik dan benar. Slide yang keenam, saran. Pembelajaran bahasa Indonesia sebenarnya bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia, tetapi juga
tanggung jawab guru mata pelajaran yang lain dan seluruh masyarakat. Pemerintah perlu menggalakkan gerakan literasi yang mewujudkan melalui pembuatan perpustakaan pojok ruang kelas dan majalah dinding. Fenomena perkembangan bahasa memang tidak bisa dihindari, oleh karena itu guru perlu memberikan rambu peringatan agar mahasiswa dapat menempatkan bahasa sesuai dengan konteksnya. Slide yang ke-7, referensi. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Volume 1 Nomor 1 Maret 2016. Membangun budaya literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia menghadapi era MEA. Irsa Melawati 2015. Pengaruh literasi keluarga terhadap minat baca dan kemampuan literasi dini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.